Nah, sekarang kita akan masuk dalam membaca Alkitab terlebih dahulu yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami akan memulai pembelajaran kami kali ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kecerdasan dan hikmat untuk kami. Biarlah pembelajaran dan firman-Mu di hari ini Tuhan, memberikan kehidupan, kekuatan, dan agar kami layak sebagai teladan seperti Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekarang pembelajaran kita yaitu tentang gereja yang bergumul di dunia. Bacaannya dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 6 ayat 33, Matius 21 ayat 28 sampai 31, Filipi 3 ayat 17 sampai 21, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah, yang artinya inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Matius 9 ayat 35 menjelaskan Yesus memberitakan kerajaan sorga. Grammy Goldsworthy, teolog Australia, mendefinisikan kerajaan sorga sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Kerajaan sorga itu bukan suatu tempat yang ada di sorga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hal ini dijelaskan dalam Matius 7 ayat 21. Jadi kerajaan sorga itu adalah suatu keadaan ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dan bertindak sesuai dengan ajaran yang dikehendaki Allah. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, yaitu berbahagia dalam segala hal di dalam Allah. Rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati, dan pada bagian yang kedua, hubungan orang-orang ini dengan Allah. Seseorang yang telah menjadi bagian kerajaan surga akan memiliki ciri-ciri seperti ini: mengasihi Allah daripada yang lain, rela menderita karena Yesus, rendah hati, bertobat, mengasihi sesama, mengasihi musuh, hidup penuh harapan, dan banyak hal baik dan positif dalam seseorang yang telah menjadi bagian dari kerajaan surga. Dan ciri-ciri ini ada ayat pendukungnya. Seseorang yang tidak menjadi bagian kerajaan surga akan memiliki hidup yang tidak bersyukur, mudah menyerah, gelisah, dan tidak mampu mengatasi permasalahan hidupnya. Jadi tidak heran, banyak orang bahkan artis yang memiliki hidup mewah bahkan berkelimpahan justru terjun dalam dunia kegelapan, seperti menggunakan narkoba, bahkan sampai bunuh diri hanya karena mengejar duniawi. Contohnya Michael Jackson, seorang penyanyi kelas dunia yang tiada tandingannya di masa hidupnya. Jackson dilaporkan oleh Los Angeles Times meninggal dengan darah, urin, dan organ-organ di dalam tubuhnya, yang menunjukkan bahwa itu adalah obat-obat penenang seperti Valium dan Lorazepam. Hal ini karena Michael Jackson tidak memiliki ciri-ciri kerajaan surga di dalam hidupnya. Dia hanya mengandalkan dirinya dan lupa bahwa Tuhan adalah segalanya. Oleh sebab itu,
kita diajarkan untuk mencari kerajaan sorga agar semuanya ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 33. Nah, sekarang ada tugas 1-2 soal. Yang pertama, apa arti kerajaan sorga? Jelaskan dengan mencantumkan ayat Alkitab. Yang kedua, daftarkanlah seseorang yang memiliki ciri-ciri kerajaan sorga beserta ayat Alkitabnya. Mordekai Vanunu berani bertahan dengan keyakinannya. Di sini kita akan membahas seorang tokoh bernama Mordekai Vanunu. Ia lahir di Maroko pada 1954, seorang mantan teknisi nuklir di Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel negaranya. Vanunu adalah seorang Kristen. Saat duduk di kelas 10, ia mengalami krisis pribadi yang mendorongnya untuk meninggalkan agamanya Yudaisme. Namun, ia tidak segera menjadi Kristen karena ia tidak ingin berurusan dengan orang tuanya. Sementara pada saat yang sama, ia pun ingin menyelesaikan studinya. Setelah selesai SMA, orang tua Vanunu ingin agar ia masuk ke sekolah teologi dan menjadi rabi. Namun Vanunu hanya seminggu di sekolah itu lalu keluar. Ia kemudian masuk di wajib militer Israel. Apa yang menarik dari kehidupan Mordekai Vanunu? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen. Ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, agama Yahudi atau Yudaisme. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus yang ia wujudkan di dalam hidupnya, yaitu tertulis dalam Matius 5 ayat 6-10. Dengan nilai-nilai kerajaan sorga yang ia pegang, dengan ia meninggalkan agamanya yang lama, Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. Ia malah telah sering sekali dituduh sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Namun ia tetap berdiri teguh akan keyakinannya sebagai warga kerajaan sorga, meskipun tidak ada yang peduli dan ia diasingkan. Hidup sebagai orang asing. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan sorga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oleh sebab itu, di dunia sebagai orang Kristen, kita memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu warga kerajaan sorga dan warga negara bangsa yang kita tempati. Meskipun kita sering diasingkan karena kita lebih menjalankan sebagai warga kerajaan surga, tapi sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Maksudnya, orang Kristen harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat di sekitarnya. Namun, itu tidak berarti sekedar berpendapat saja. Sebab, kita pun harus bisa bersikap positif apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun, kita juga realistis dalam arti menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Gereja yang bergumul di dunia. Orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dunia. 1 Petrus 2 ayat 9-12, kita sudah diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, keinginan-keinginan daging yang dimasukkan di sini adalah hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita.
Kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang hal-hal yang lebih berharga dan berarti seperti keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat kita, sukacita yang sungguh-sungguh. Akibatnya hidup kita menjadi dangkal dan hampa. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa demi kemuliaan nama Allah. Kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 12. Masalahnya, seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Gereja lupa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebaliknya, gereja-gereja malah sibuk bertengkar di dalam. Terjadi saling berebut kekuasaan karena ingin menjadi pemimpin dan penguasa. Gereja menjadi terpecah belah. Dan akibatnya muncullah gereja-gereja yang baru yang semata-mata hasil dari perpecahan. Orang lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling memperebutkan kedudukan dan berusaha menonjolkan diri. Ia pernah mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 16. Ada pula gereja-gereja yang tidak peduli terhadap masyarakat di lingkungannya. Karena mereka ternyata tidak memeluk agama yang sama, atau bahkan memusuhinya. Seharusnya sebagai warga kerajaan sorga, gereja harusnya mampu mengatasi pergumulan ini dan lebih mengutamakan firman Allah daripada harus sibuk membuat pergumulan yang justru bisa mengikis kerajaan sorga di dalam gereja. Nah, jadi materi yang tadi telah selesai, kita masuk kepada tugas 2. Nah, ada 2 soal. Yang pertama, teladan apa yang kamu dapatkan dari kisah Mordekai Vanunu? Yang kedua, dari gereja yang bergumul di dunia, pergumulan apa saja yang kamu dapat lihat? Jelaskanlah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi gereja yang memiliki ciri-ciri kerajaan surga. Sehingga kami dapat memecahkan pergumulan apapun di dalam gereja maupun di dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan pembelajaran firman-Mu ini menjadi teladan dalam hidup kami untuk kami aplikasikan di dalam keseharian kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.